pagi. Gimana kabarnya hari ini? Gimana Mbak Yulia kabarnya? Puji Tuhan sehat. Sehat, adik-adik semua sehat? Harus dong. Nah, gimana? Hari ini semoga cuacanya cerah ya adik-adik. Jadi adik-adik juga bisa bersemangat. Kita mau sekolah minggu. Adik-adik menempatkan diri dengan posisi yang paling nyaman, duduk yang paling nyaman. Nah, yuk kita mau mulai ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita mau pujikan selamat pagi Tuhan. Kita mau mengucapkan terima kasih. Kita pujikan lagi lagu ini. Semangat ya. Lipat tangan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan memberkati kami semua sehingga hari ini kami dapat beribadah sekolah minggu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Mbak Yulia, ya. Hari ini kita mau belajar apa? Belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan tentang apa Mbak Yulia? Tentang mukjizat Tuhan Yesus. Mukjizat Tuhan Yesus. Wow, apa itu mukjizat Tuhan Yesus ya? Kita nanti tunggu aja yang membawakan firman. Kita memuji nama Tuhan dulu dengan semangat ya Kak ya. Ya harus. Ya dong. Tidak boleh kemana-mana, harus fokus ikut ibadah sekolah minggu. Nah, kita mau nyanyi dalam nama Yesus, kita menang. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Boleh dengan bangkit berdiri ya Kak ya. Iya. Dalam nama
Yesus, berarti nanti kita mau belajar tentang mujizat Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa kita menang ya Mbak ini mungkin ya. Melawan Iblis. Nah, yuk kita mau persiapkan persembahan kita adik-adik. Kita mau mempersembahkan sebagian kecil ya dari apa yang kita punya. Kita mau pujikan happy ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu pada kami semua ya Yesus. Di pagi hari ini kami bisa beribadah sekolah minggu. Meskipun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing bersama keluarga kami ya Yesus. Tuhan Yesus, kami sudah mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki. Itu semua karena kasih kemurahan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati orang tua kami dalam pekerjaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sucikan persembahan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati juga yang mengelola persembahan ini Tuhan, untuk pelayanan sekolah minggu. Tuhan Yesus, ajari kami juga untuk mempersembahkan jiwa dan raga kami hanya untuk Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Haleluya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mempersembahkan. Saatnya kita bersiap-siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik bisa Menyiapkan Alkitabnya, duduk tenang. menyiapkan telinganya juga Ya, untuk mendengarkan firman Tuhan. Menyiapkan buku untuk catatan boleh, harus ya. Sekarang dicatat ya. Jadi adik-adik bisa besok-besok mau belajar lagi dibuka-buka lagi. Nah, kita mau siapkan hati kita juga. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau pujikan firman Tuhan. Simpan di hatiku,
Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada kami. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini, sebelum itu kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya kami naikkan di hadirat-Mu. Semuanya itu karena kasih kemurahan-Mu. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh bersama berkumpul dalam ibadah walaupun melalui media saat ini Tuhan. Biarlah kami dapat menanamkan dasar kepada anak-anak kami di sekolah minggu melalui kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Engkau berkati setiap hati yang saat ini tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami, terlebih dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami sampaikan janganlah menurut kehendak kami manusia, namun kehendak-Mu saja yang terjadi. Dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Iya, semuanya menunjukkan wajah yang penuh sukacita. Tadi kita sudah memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ya, kemarin minggu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Yulia, ya, orang hebat itu harus apa? Harus melayani. Dan di bulan Maret ini adik-adik, kita mau belajar dengan tema yaitu mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Apa saja mujizat-mujizat Tuhan Yesus? Nanti dalam bulan Maret ini akan dijabarkan banyak sekali mujizat-mujizat yang akan dilakukan Tuhan. Dan pada pagi ini kita mau buka dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-39, di mana di Pilikop ini diberi judul yaitu Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. Ya, Tuhan Yesus berkuasa atas setan-setan. Pada pagi ini temanya seperti itu. Ayat hafalannya adik-adik bisa dicatat. Ayat hafalannya dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Pak Bawi akan bacakan buat adik-adik semua. Ya, sudah ketemu? Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ya, itu adalah ayat hafalannya dari Matius pasal yang ke-9 ayat yang ke-35. Ya, Pak Bawi mau bertanya pada adik-adik, di antara adik-adik siapa yang pernah melihat orang yang kerasukan setan? Ada? Ada yang pernah melihat? Mas Asang pernah melihat orang yang kerasukan setan? Oh, belum. Yang lain mungkin lewat di televisi, di sinetron. Itulah gambarannya orang yang sedang dirasuki setan, ya. Dan pada pagi ini kita akan melihat bersama-sama tayangan, yaitu di mana ada orang yang dirasuki setan, ya. Apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Ya, kita tonton videonya saat ini. Oke? Ya, siap? Semuanya siap? Kita melihat videonya orang yang kerasukan setan. Dan mereka pun berlayar ke Gerasa di seberang danau Galilea.
Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi, Kau apakan saya? Saya mohon, jangan siksa saya. Siapa namamu? Legion. Tuhan, kami mohon, jangan usir kami ke jurang maut. Biarkan kami masuk ke dalam babi-babi itu. Roh-roh jahat meninggalkan orang itu Kembali! dan masuk ke babi-babi itu. Pergi dari sini! Kau tukang sihir, tinggalkan kami! Pergi dari tempat ini! Tinggalkan kami! Pergi dari sini! Saya mau mengikuti engkau. Izinkan aku bersamamu. Pulanglah dan ceritakan semua ini. Ya, adik-adik tadi sudah melihat bagaimana videonya tadi, di mana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ya, setelah mengabarkan Injil di mana-mana, dia berlayar sampai di tanah yang namanya Gerasa, ya, di mana pada waktu mereka sedang mendarat di situ, ya, tadi kalau kita sudah lihat ada seorang yang kerasukan setan, ya, di mana diceritakan di situ bahwa orang tersebut sangat kuat, ya, sangat kuat sekali sehingga mereka dirantai pun rantainya putus, dibelenggu juga mereka bisa lolos. Selain itu adik-adik dengan kekuatan yang sangat luar biasa, ya, pastinya mengganggu orang-orang yang ada di sekelilingnya. Selain itu dia juga berteriak-teriak, ya, dia berteriak-teriak, membuat pusing, membuat bising, ya. Selain itu juga apa yang dilakukan? Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu. Sakit nggak adik-adik kalau dipukul dengan batu? Ya, tetapi orang tersebut tidak merasakan sakit. Dia memukuli dirinya sendiri dengan batu. Itulah keadaan orang yang sedang dirasuki setan. Ya. Terus, ya, adik-adik, kalau tadi kita sudah melihat videonya orang yang dirasuki setan seperti itu, pada waktu Tuhan Yesus datang di tempat itu dan mereka melihat Tuhan Yesus, apa yang dilakukan? Dia ketakutan, ya, dia ketakutan karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Sehingga orang yang dirasuki setan tadi ditanya Tuhan, siapa kamu? Siapa namamu? Ya, dia mengatakan apa? Namaku Legion. Artinya apa? Karena jumlahnya banyak. Berarti orang tersebut dirasuki setan yang sangat banyak sekali, ya, sehingga namanya Legion, ya. Akhirnya setan tadi memohon, meminta kepada Tuhan, yaitu untuk tidak dibinasakan, tetapi dia memohon untuk diusir kemana adik-adik? Kalau kita lihat tadi, yaitu memohon kepada Tuhan diusir masuk ke dalam apa adik-adik? Kawanan babi-babi yang ada di tempat itu. Jumlahnya ada berapa adik-adik? Kalau kita baca di Injil Markus, yaitu jumlahnya itu sekitar 2000 babi. Sedikit atau banyak adik-adik? Pasti banyak, ya. Apakah permohonannya setan tadi, Legion tadi dikabulkan Tuhan? Akhirnya dikabulkan Tuhan. Akhirnya Legion tadi masuk kemana adik-adik? Ke
babi-babi tadi. Ya, akhirnya babi-babi tadi berlarian terus, akhirnya jatuh ke jurang, akhirnya tenggelam di danau dan mati. Orang yang punya babi tadi juga takut, sehingga dia mengabarkan ke desa-desa, ke kota-kota, ada suatu peristiwa yang sangat luar biasa yang terjadi, yaitu orang yang kerasukan setan tadi, yang tinggalnya di kuburan, yang sering berteriak-teriak, yang sering memukuli dirinya dengan batu. Sekarang mereka sudah apa, adik-adik? Sudah sembuh. Ya, sudah sembuh karena kuasanya siapa, adik-adik? Kuasanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa, enggak, adik-adik? Ya, ini adalah salah satu mujizat yang dilakukan Tuhan. Di dalam bulan Maret ini kita akan mengetahui banyak sekali mujizat-mujizat Tuhan. Dan pagi ini adik-adik mengetahui bahwa Tuhan berkuasa atas setan. Ya. Makanya adik-adik tidak usah perlu takut dengan yang namanya setan-setan. Ya. Bagaimana caranya kalau kita tidak takut dengan setan-setan? Ya. Yang pertama apa, Pak? Adik-adik? Yang pertama, adik-adik tetap percaya kepada siapa, adik-adik? Siapa, Mas Sesang? Tuhan Yesus. Ya. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita selalu datang dekat dengan Tuhan Yesus. Melalui apa? Melalui persekutuan kita, melalui doa-doa kita. Siapa yang jarang sekali berdoa, angkat tangan. Oh, tidak ada ya. Pasti semuanya bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau belajar berdoa. Setiap segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan, kita selalu serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Supaya apa, adik-adik? Supaya iblis setan tidak mengganggu kita. Amin. Amin, adik-adik. Amin. Ya. Pekerjaannya iblis apa saja, adik-adik? Ayo, siapa yang tahu pekerjaannya iblis, setan atau diabolos? Dalam bahasa Yunani itu dikatakan diabolos, setan, iblis. Pekerjaannya apa? Yaitu menyesatkan. Ya, kalau adik-adik nanti baca di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, itu sifatnya, pekerjaannya iblis yaitu menyesatkan, menggoda, membujuk kita, ya, orang-orang untuk melakukan apa yang tidak baik. Itu adalah salah satu sifat atau pekerjaannya iblis. Makanya kalau kita tidak ingin diganggu iblis, tidak ingin digoda iblis, kita senantiasa tetap dekat dengan Tuhan melalui persekutuan kita seperti sekolah minggu pada pagi ini, melalui doa-doa kita setiap waktu, setiap saat. Ya. Demikian yang Pak Bawi sampaikan, supaya adik-adik tetap percaya, tetap bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kita, melindungi kita dari setiap godaan setan atau iblis atau diabolos. Ya. Semuanya, ya, kami yakin dan percaya Pak Bawi semuanya ingin tetap dekat dengan Tuhan. Yuk, untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan, supaya tetap diingat bahwa iblis itu musuh kita, kita akan pujikan iblis itu musuh kita. Ya. Yuk. Yesus juru selamat kita. Yesus
tetap ingat kalau iblis itu musuh kita, tetapi Tuhan Yesus juru selamat kita. Tuhan Yesus berkuasa atas setan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang singkat. Mampukan kami anak-anak-Mu memahami bahwa Engkau Allah kami, Tuhan kami yang berkuasa atas setan-setan, yang mengalahkan setan-setan. Dan terlebih dari itu, supaya anak-anak kami, demikian juga dengan kami, tetap dekat dengan Engkau, tetap selalu bersekutu dengan Engkau, supaya kami tidak digoda oleh setan. Terima kasih Tuhan, ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami kembalikan lagi kepada Bu Priska. Ya monggo. Nah, adik-adik tadi sudah belajar apa? Bahwa iblis itu Musuh musuhnya kita. Makanya tadi kita sudah nyanyi ya Mbak, kalau di dalam nama Tuhan Yesus Ada kemenangan, Ada kemenangan iblis di dalam- dikalahkan. juga dalam nama Tuhan Yesus tidak dapat yang dapat melawan. Nah adik-adik ada sedikit pengumuman. Kalau bulan kemarin kakak-kakak sekolah minggu sudah ke rumahnya adik-adik, sudah memberikan buku warna-warni Buku ya? tugas ya, buku tugas. Buku yang warna-warni itu ya ada. Sebentar Mbak Brisa kayaknya punya contohnya nih. Ya. Sebentar ya. Yang kemarin ada warna merah, biru, hijau, apalagi ya, pink, kuning itu. Yang untuk bulan Februari kemarin kan ada 4, minggu pertama, kedua yang ini adik-adik Iya. masih di rumah ya. disimpan, masih disimpan. Ya udah ada yang bawa, katanya Pak Tono nggak ada yang mau bawa. Masih ya. Kalau kemarin, nah di buku ini harusnya sudah penuh kalau adik-adik rajin sekolah Minggu. Tapi Mbak Priska percaya bahwa anak sekolah minggu Banyu Towo itu rajin semua ya Mbak ini. Iya. Pasti bukunya sudah penuh. Sudah penuh. Nah, ada yang mungkin digambar-gambar atau gimana? Iya. Nah, ya biar cantik ya. Nah, kalau minggu kemarin Dikasih warna-warni di spidol Di atau spidol. di apa ya. Siap-siap kertasnya ini disiapin, jangan sampai hilang, jangan sampai ketlingsot. Nanti kakak-kakak akan main ke rumah adik-adik. Dan yang untuk hari ini Kak, Nah untuk hari ini adik-adik bisa deh ditulis di bukunya masing-masing. Ya, meskipun tidak warna-warni tidak apa-apa, tetap harus rajin, harus ditulis di bukunya ya adik-adik ya. Jangan lupa ya. Nanti siapa tahu kakak-kakak datang sambil membawa lagi atau mau ngecek. Nah, kalau kemarin adik-adik sekolah minggu enggak? Buktinya kalau sekolah minggu mah salah satunya itu dengan mencatat ya. melihat catatannya itu. Kalau dia sekolah minggu. Nah, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita mau kembali berdoa menutup ibadah ini. Yuk, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu kami. Terima kasih untuk firman-Mu, karena hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami dapat melakukan segalanya. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih, ajari kami hanya mengandalkan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita mempujikan duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Duduk senang, berjalan senang, di mana-mana hatiku senang. Sejak Yesus tolong saya, hatiku selalu senang.
Sampai ketemu lagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.